Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Animenai, membahas semua hal yang berkaitan dengan anime, mau itu novel, manga, dan mungkin karakter-karakternya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini Animenai akan membahas petualangan seorang lelaki bernama Kurogane Ikki di light novel Rakudai Kishi no Cavalry. Baiklah, langsung aja mari kita masuk ke pembahasannya. Rakudai Kishi no Cavalry volume 14 chapter 21 dengan judul, Keinginan yang Tidak Diizinkan. Cerita dimulai sesaat sebelum pertempuran antara Nene dan Nasim berakhir, yang dimana menunjukkan Orgaule telah melarikan diri dari Ascarid dan dicegat oleh Stella di langit. Lalu Orgaule menghindari Katar trio Salamandra, yang diluncurkan oleh Stella dan tanah kota di bawahnya terbelah menjadi dua. Orgaule kemudian mencoba melarikan diri dengan melompati benang yang tersebar di seluruh kota sementara Stella mengejarnya dengan sayap apinya. Di sini diketahui bahwa kedua lengan Orgaule yang dihancurkan oleh Ascarid sebelumnya telah diperbaikinya sampai batas tertentu dengan benangnya. Dan saat Stella semakin dekat, Orgaule meluncurkan Grand Guignol, tetapi 100 tebasan benangnya dihentikan hanya dengan satu tebasan pedang dari Stella. Stella kemudian melakukan tackle bahu yang membuat Orgaule yang berada di langit jatuh ke tanah. Meskipun Orgaule batuk darah, lukanya tidak fatal karena benangnya melilit tubuhnya seperti baju besi. Setelah itu Orgaule berdiri melihat ke arah Stella yang ada di langit dan kemudian bertanya padanya apa yang terjadi yang membuatnya berubah dalam waktu sesingkat itu. Diketahui di sini Stella tidak lagi terpengaruh oleh kekuatan Desperado untuk mempengaruhi nasib yang membuatnya begitu ketakutan seminggu sebelumnya. Sedikit penjelasan tentang kekuatan yang mempengaruhi nasib dari seorang Desperado itu maksudnya apa? Teman-teman bisa perhatikan layar dan baca sendiri. Lanjut, Stella sebelum hari ini dia telah menghadapi musuh yang kuat yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Orgaule. Stella sekarang telah berkembang ke titik di mana dia telah memperoleh kekuatan yang melebihi batas kemungkinannya dan mengatasi hal di luar takdir. Kemudian Stella tidak menjawab pertanyaan Orgaule dan malah dengan marah menanyakan apa yang Orgaule lakukan pada Lunaice sampai Orgaule setuju untuk mengadakan perang dalam bentuk pertarungan perwakilan. Orgaule menjawab dengan nada senang bahwa dia menyetujui proposal Luna karena Luna juga mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas eksekusi penjahat perang setelah Kret Lilian mengalahkan Vermilion. Dengan kata lain, jika Vermilion kalah perang maka Luna akan membunuh seluruh keluarganya dengan tangannya sendiri. Orgaule sangat menantikan untuk melihatnya karena Luna akan melakukan tindakan seperti itu atas kemauannya sendiri dan akan berakting seperti dikendalikan oleh Orgaule saat melakukannya. Orgaule kemudian mengatakan tidak mungkin bermain boneka dengan Stella sambil melawan Ascarid pada saat yang sama sehingga dia perlu memikirkan cara saat melarikan diri. Namun, Stella tahu bahwa pasti menyakitkan bagi Luna untuk menggunakan nyawa keluarganya dalam negosiasi dan Stella menjawab bahwa Orgaule tidak perlu melarikan diri karena Stella akan benar-benar mengubahnya menjadi abu dan membuangnya ke laut. Stella kemudian berteriak kepada Ascarid untuk bekerja sama dengannya. Dan saat Ascarid bergegas ke arah Stella, Orgaule mengatakan tidak adil baginya untuk melawan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Kemudian Boomer berkomentar bahwa Nene sekarang dalam perawatan tim medis dan bahwa Orgaule adalah satu-satunya yang tersisa di sisi Kret Lilian. Kemudian di tempat Orgaule, terlihat Stella dan Ascarid mengejar Orgaule saat dia mencoba melarikan diri dari mereka. Orgaule mencoba melompat ke langit untuk melarikan diri tetapi Stella menjatuhkannya ke tanah. Setelah Orgaule mendarat di tanah, dia hampir saja menghindari serangan dari Battle Axe milik Ascarid, dan setelah Orgaule terkena serangan dari Ascarid, sayap Stella segera menembakkan api yang menghujani Orgaule. Orgaule dipukul dan kakinya terpelintir ke arah yang salah, dan itu seharusnya membuat Orgaule tidak bisa bangun. Melihat itu kemudian Stella menyerang dengan Katar trio Salamandra pada Orgaule. Tapi Orgaule berhasil mengelak dengan menarik tubuhnya sendiri dengan benang yang tersebar di seluruh kota.
Tapi Orgaule malah membuat dirinya berada tepat di depan Ascarid. Melihat itu Ascarid kemudian langsung mengayunkan kapaknya ke arah Orgaule. Tapi Orgaule berhasil menghindarinya dengan membuat lubang di tanah di bawahnya untuk jatuh ke dalam lubang itu. Setelah itu Orgaule kemudian menggunakan benangnya untuk keluar dari lubang dan menciptakan jarak dari Ascarid dan Stella. Orgaule juga telah memperkuat kakinya yang patah sehingga mereka bisa bergerak lagi. Namun, sepertinya Orgaule sudah mendekati batasnya yang tidak mengejutkan karena Ascarid dan Stella keduanya adalah ksatria yang terlalu sulit untuk ditangani Orgaule. Sulit bagi Orgaule yang tidak berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat untuk melawan bahkan salah satu dari mereka. Meskipun Orgaule dirugikan, Stella mengkhawatirkan Ascarid karena serangannya lebih lembut dari biasanya yang menyebabkan mereka tidak dapat menghabisi Orgaule. Ascarid juga menyadari bahwa gerakannya sekarang lebih lambat daripada sebelum Stella tiba dan itu membuatnya bingung. Ascarid sempat mencekik Orgaule sebelum Stella tiba dan pada saat itu dia tahu bahwa Orgaule memohon untuk hidupnya. Setelah kejadian itu Ascarid tidak dapat memberikan pukulan terakhir pada Orgaule. Ascarid bingung karena dia seharusnya tidak akan menunjukkan belas kasihan pada Orgaule setelah semua hal yang telah dia lakukan. Tapi setelah mengingat bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk mencegah Orgaule menciptakan lebih banyak tragedi lagi, Ascarid kemudian mulai menyerang Orgaule lagi sambil melepaskan teriakan. Orgaule terganggu oleh teriakan itu dan pada saat itu Stella turun ke arah Orgaule untuk mengayunkan pedangnya. Orgaule memblokir dengan Spidernes atau sarang laba-laba, tetapi Orgaule tidak bisa lagi melarikan diri dari Ascarid yang akan mengayunkan kapaknya ke arah kepala Orgaule dengan seluruh kekuatannya. Pada saat itu pula, ketakutan terlihat di mata Orgaule saat dia memohon pada Ascarid. Kemudian Ascarid melihat orang di depannya memiliki mata kanan dan kiri yang berbeda warna seperti dirinya dan melihatnya memohon untuk hidupnya membuat Ascarid teringat saat orang tuanya masih hidup. Ibunya baru saja melahirkan bayi laki-laki bernama Orleus dan dia diperkenalkan dengan Ascarid kecil. Bayi itu berhenti menangis ketika dia melihat wajah Ascarid dan kemudian tangan kecilnya meraih jari Ascarid sambil tersenyum seperti yang ditunjukkan dalam foto. Ibu Ascarid menyuruhnya untuk melindungi Orleus sejak Ascarid menjadi kakak perempuan. Setelah mengingat masa lalunya, Ascarid akhirnya mengayunkan kapaknya ke arah Stella dan menerbangkannya. Stella berhasil menjaga dirinya tepat waktu dan semua orang yang menonton menjadi bingung atas tindakan Ascarid. Pada awalnya Stella mengira Ascarid sedang dikendalikan tetapi Ascarid meminta maaf pada Stella yang menyebabkan Stella menyadari bahwa Ascarid melindungi Orgaule atas keinginannya sendiri. Ascarid mengarahkan kapaknya ke arah Stella dan kemudian Stella menjadi marah sambil menanyakan apa yang dipikirkan Ascarid. Ascarid tidak membalas Stella dan malah menyuruh Orgaule untuk melarikan diri. Orgaule senang bahwa Ascarid ada di sisinya dan Orgaule kemudian mengatakan pada Ascarid bahwa dia mencintainya saat dia melarikan diri. Stella mencoba mengejar Orgaule tetapi dihentikan oleh Ascarid. Boomer berkomentar bahwa tindakan Ascarid menyebabkan dia didiskualifikasi tetapi tidak ada seorang pun di area tersebut yang dapat menghentikannya. Kemudian scan berpindah di kota kelahiran Ascarid saat ini yaitu Paris. Levi Ascarid dan sekretarisnya sedang menonton siaran perang di kantornya di Liga Bangsa-Bangsa Kesatria Penyihir Cabang Prancis. Wanita jangkung yang mengenakan penutup mata, yang dianggap sebagai wanita hebat yang tak tertandingi di Liga, menghela nafas pada tindakan Ascarid saat ini. Levi sebenarnya punya firasat ini bisa terjadi. Tepat setelah insiden Lako Sanglan, Levi bertanya-tanya keinginan kuat apa yang dimiliki Ascarid yang memungkinkannya mencapai awakening atau Brute Soul. Levi mempertimbangkan kemungkinan Ascarid mencapai Brute Soul untuk melindungi adiknya sendiri. Dan untuk mencegah Ascarid memahami hal itu, Levi mengatakan kepadanya bahwa insiden itu adalah kesalahan Ascarid dan bahwa Ascarid mencapai Brute Soul setelah menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya untuk membunuh adik laki-lakinya. Ascarid tidak bisa berpikir jernih saat itu dan kebohongan Levi tertanam di benaknya. Levi melakukan itu karena dia khawatir tentang bagaimana Ascarid bisa terus hidup setelah menyadari bahwa dia ingin melindungi monster seperti itu. Ascarid sudah dalam kondisi yang mengerikan saat itu dan Levi tidak ingin dia terluka lagi. Levi berharap rasa tanggung jawab yang tercetak pada Ascarid akan menjadi emosi yang nyata suatu hari nanti. Tetapi itu tidak menjadi kenyataan sekarang karena Ascarid menyadari keinginannya yang sebenarnya. Kembali dalam perang, Stella bertanya kepada Ascarid apakah dia serius melindungi Orgaule tetapi Ascarid tetap diam.
Stella kemudian mengenali Askarit sebagai musuh dan mulai menyerangnya. Namun, Iki datang dan memberitahu Stella untuk berhenti. Iki mengatakan dia akan menjadi lawan Askarit karena itu adalah tanggung jawabnya karena tidak melakukan apapun meskipun Iki tahu ini bisa terjadi. Adegan kemudian berpindah kembali pada malam hari sebelum perang, di mana Iki sedang menuju kembali ke kamar dan dia melihat Yui Tatara di ujung koridor. Yui telah menunggu Iki dan bertanya-tanya apakah Iki sebenarnya tipe pria yang suka bermain-main dengan seorang gadis di luar bahkan pada saat seperti ini. Iki mengatakan dia baru saja berbicara dengan Stella tetapi Tatara kemudian bertanya apakah Iki tipe yang suka memakai lipstik. Mendengar itu Iki segera menyeka bibirnya dengan panik tetapi tidak ada apa-apa di atasnya. Tatara tertawa sambil mengatakan bahwa Iki dan Stella memang melakukan sesuatu yang baik. Sambil malu, Iki membantah bahwa dia dan Stella hanya berciuman dan tidak melakukan apapun yang Tatara pikirkan. Kemudian, begitu Iki bertanya apa yang sebenarnya diinginkan Tatara dengannya, Tatara tiba-tiba mengayunkan perangkat berbentuk gergaji ke leher Iki. Namun, Tatara menghentikan gergajinya sekitar 5 cm dari leher Iki dan Iki juga telah menekan perangkatnya sendiri ke leher Tatara seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tatara terkesan bahwa Iki mampu mendaratkan pedangnya lebih cepat meskipun Tatara yang pertama bergerak. Setelah menurunkan perangkatnya, Tatara bilang dia ingin memastikan apakah Iki dapat membantunya membunuh Askarit sekarang. Tatara menjelaskan bahwa Iris Askarit adalah kakak perempuan Orgaule sehingga tidak mengherankan jika Askarit pada akhirnya akan mengkhianati tim Vermilion. Iki tidak setuju karena keinginan Askarit untuk menghentikan Orgaule sekuat keinginan Stella. Mendengar itu Tatara kemudian mengatakan bahwa Askarit telah memberitahunya kembali di Edelberg bahwa itu adalah tanggung jawab Askarit untuk menghentikan adik laki-lakinya setelah dia gagal menyadari kelainan dari adiknya yang menyebabkan kampung halamannya dihancurkan. Namun, Tatara percaya itu konyol karena alasan Askarit untuk membunuh Orgaule seharusnya karena kebencian murni terhadapnya. Iris menggunakan alasan seperti akal sehat dan orang lain untuk membodohi dirinya sendiri. Tatara mengetahui hal ini karena dia adalah seorang profesional dalam hal niat membunuh. Tatara berpikir Iris tidak memperhatikan ini, tetapi Iris tidak akan bisa menghabisi Orgaule ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, perang mungkin berakhir menjadi pertempuran 6 vs 4 dan Tatara ingin mengalahkan Iris sebelum perang. Tatara memilih Iki untuk membantunya karena nenek tidak percaya padanya dan Stella adalah orang yang naif. Iki mengerti bahwa Iris mungkin merupakan faktor yang tidak pasti tetapi dia tidak akan bekerja sama dengan Tatara. Iki ingat saat Iris menyelamatkannya di Kretli Land. Saat itu Iris sangat takut pada Orgaule. Tetapi tanggung jawabnya sebagai kakak perempuan dan rasa keadilan sebagai seorang ksatria memungkinkan Iris untuk melawan Orgaule. Iki percaya pada penampilan Iris saat itu. Tatara kemudian memutuskan untuk tidak mengejar Iris karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Tatara juga memberitahu Iki bahwa penilaiannya mungkin akan menghancurkan hal terpenting baginya. Iki menjawab bahwa Tatara sangat baik untuk memikirkan berbagai hal demi Stella. Tatara membantahnya dengan mengatakan bahwa itu hanya pendapat profesinya dan dia tidak melakukan ini untuk Stella. Tatara malu sampai-sampai telinganya memerah dan berbalik ke arah Iki yang kemudian berterima kasih padanya karena Iki sekarang sudah siap. Tapi jika prediksi Tatara menjadi kenyataan, Iki harus bertanggung jawab dan menghadapi Iris. Kemudian kita kembali di masa sekarang, di mana Iki memberitahu Stella untuk mengejar Orgaule dan dia akan menangani Iris. Stella tidak setuju karena dia dan Iki bersama-sama hampir tidak bisa menangani Iris ketika mereka melawannya setelah festival seni pedang 7 bintang baru saja berakhir. Stella pikir mereka harus melawan Iris bersama-sama, tetapi Iki tidak setuju karena Stella dengan kemampuan terbangnya adalah satu-satunya yang bisa mengejar Orgaule yang telah melarikan diri melalui langit. Dan itu adalah tugas mereka sebagai ksatria untuk mencegah Orgaule melarikan diri sehingga Orgaule tidak akan bisa mengulangi tragedi yang sama di tempat lain. Iki juga mengatakan dia akan baik-baik saja karena dia juga pernah berlatih di Edelberg seperti Stella.
Iki tidak sama seperti sebelumnya karena dia dan Stella itu sama. Tapi berbahaya bagi Iki sendirian untuk menghadapi peringkat 4 King of Night League dan Stella yang akan menghadapi Orgaule sendirian. Tapi Stella mengerti bahwa Iki ingin Stella mempercayainya dan Iki juga ingin mempercayai Stella. Dan Stella akhirnya setuju dengan keputusan Iki dan kemudian meninggalkan daerah itu dengan terbang menuju langit dengan sayap apinya untuk mengejar Orgaule. Iris ingin menghentikan Stella pergi tetapi dia dihentikan oleh kekuatan Iki untuk mempengaruhi nasib sebagai desperado. Intimidasi Iki menyebabkan Iris memiliki rasa sakit yang menyengat di lehernya dan mencegahnya pergi. Karena jika Iris tidak memusatkan kesadarannya pada Iki dan mencoba mengejar Stella, maka pedang Iki akan masuk ke lehernya. Iris dapat mengatakan bahwa Iki serius ingin membunuhnya, yang menurutnya dapat dimengerti karena Iris membantu Orgaule melarikan diri. Iris sekarang telah menyadari bahwa dia tidak bisa membunuh Orgaule dan tidak ingin Orgaule mati. Namun, Iki mengatakan bahwa Iris tetap memilih ini meskipun Iris mengerti bahwa tindakannya dianggap pengkhianatan dan penghinaan. Iki percaya bahwa karena mereka berdua adalah ksatria maka kata-kata tidak diperlukan dan hanya ada satu hal yang harus dilakukan ketika mereka berada dalam konflik. Iki berkata, dengan kekuatanku, aku akan menghancurkan keadilanmu di sini. Iris dilihat sebagai musuh yang setara oleh Iki dan semua orang pasti membenci Iris saat ini. Perasaan syukur yang terasa di dada Iris meluap seperti air mata seperti yang ditunjukkan dalam foto. Iris telah memutuskan untuk tidak menunjukkan penampilan yang tidak sedap dipandang lagi dan mengambil posisi bertarung. Iris kemudian melepaskan kengki atau roh pedang, yang seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup dari seluruh tubuhnya. Perasaan intimidasi ini lebih dari 2 kali lipat dari apa yang Iris tunjukkan sebelumnya dan sangat dekat dengan jumlah yang dilepaskan Edelweiss ketika Iki pertama kali bertemu dengannya di Akademi Akatsuki. Tak heran, karena sebelumnya Iris berada dalam kondisi di mana tubuh dan hatinya tidak serasi. Tapi Iris berbeda sekarang setelah mengetahui keinginannya yang sebenarnya. Orang di depan Iki sekarang adalah Iris Askarit sejati yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya bahkan di KOK Alik. Iki akan menghadapi salah satu lawan terkuat di dunia, tetapi Iki sangat tenang meskipun dia sangat gemetar dan hatinya berteriak padanya untuk melarikan diri sama seperti ketika dia pertama kali melawan Edelweiss. Kemudian Boomer menyampaikan dalam siaran langsungnya, dari Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir, Akademi Hagun tahun pertama, Raja Pedang 7 Bintang Iki Kurogane, melawan KOK Alik peringkat 4, Black Knight, Iris G. Askarit. And now Firely, let's fight! Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.